Pandri, orang sangat sekarang banyak nih yang melihat Pak Pandri menjadi seorang pengacara yang banyak kasus yang ditangani, bahkan banyak yang bisa dijadikan kasus-kasus untuk menang belasan. Pak Pandri, selama ini terbayang nggak sih Pak Pandri kan sekarang jadi pengusaha yang, jadi pengacara yang dikenal orang. Terbayang nggak sih cita-cita itu bisa jadi pengacara seperti ini? Kalau terbayang kayaknya sih tidak terbayang karena sesuatu memang tidak direncanakan, tetapi karena berprosesnya waktu, pengalaman dan sebagainya, karena sosial juga bisa membuat saya seperti ini. Teman-teman, artinya senior saya juga dulu tempat wilayah saya semuanya rata-rata ngambil fakultas hukum. Jadi terpikirkan tidak terpikirkan asal karena tadi senior, kakak tingkat dan sebagainya itu di fakultas hukum, maka terikut ambil fakultas hukum. Artinya faktor Pak, bisa jadi seorang pengacara itu emang punya tujuan kan itu menjadi pengacara? Sebetulnya tadi itu masuk fakultas hukum dulu. Kenapa alasannya? Setelah tadi karena senior, tapi berpikirnya untuk memprotek diri sendiri dulu dari masalah hukum begitu. Pada faktanya berjalannya waktu malah keinginan fashionnya lebih di profesi advokat karena sifatnya bebas, terus juga kita bisa nolong orang seperti itu masalah hukum dan sebagainya. Itu sebetulnya Pak. Apakah ada pengalaman seperti ada yang terlihat ada orang-orang yang merasa teraniaya timbul saya mau membantu orang itu atau bagaimana gitu? Nah itu salah satu faktor juga karena dulu memang semasa saya kuliah saya pernah bantu advokasi para nelayan di pesisir Cirebon dan juga orang-orang miskin kaitan terbentur biaya sekolahkan anaknya, dia gantikan sertifikatnya kepada orang-orang yang membungai duit dan sebagainya, lalu timbullah gitu. Ini saya merasa terpanggil juga seperti itu dan juga tidak munafik bahwa profesi advokat juga profesi yang bisa makmur dan sebagainya, sukses kira-kira begitu. Tapi masih bisa lah membayangkan orang-orang yang sudah bisa dibantu karena terbayang gitu ya. Karena tujuan dari profesi advokat adalah officio provide, di mana itu profesi yang mulia, ya, di mana salah satu penegak hukum yang membantu sebetulnya membantu orang-orang yang fungsinya membantu orang yang masalah konteks masalah hukum, baik pidana, baik perdata, tertuntut dan sebagainya. Begitu Pak. Pak, Provinsi Banten sendiri kan kasus-kasus apa sih Pak yang bisa Bapak tangani? Yang besar atau seperti apa, yang kesulitannya seperti apa? Jadi kalau perkara yang menurut saya yang merasa tangani, pertama yang berapa sampel saja ya sebutin 2019-2020 itu Gubernur Banten dulu salah satunya advokat yang ikut melaporkan mantan gubernur kita itu Pak Wea Harim, itu kami, dan kaitan dengan masalah Bank Banten dan itu. Nah, yang kedua masalah orang-orang yang mampu juga banyak, seperti kejadian di Kesemen di mana orang ibu TKW ini yang kerja 12 tahun di Arab, dia pulang ke kampungnya, lalu percekcokan suami istri, lalu si istrinya ini berdasarkan putusan pengadilan bahwa dia membunuh, dan kami membantu ibu itu, dan itu sempat viral di tahun 2021 tidak salah. Sampai tuntutannya itu kan pasal yang terdapat 338 ya kan. Tapi alhamdulillah kita bisa bantu dia karena kan overmatch, dia tidak niat begitu. Alhamdulillah dia ponis 7 tahun begitu. Pak, saya dengarkan kemarin ini kan ada tuh salah satu kasus yang di wilayah Kabupaten Serang di daerah Cemenang ya. Siap. Pak, kasus itu seperti apa sih Pak? Dan kondisinya seperti apa sekarang ini? Jadi ini perkara segmat yang bicara. Jadi
asal muasalnya ada kejadian itu kan sudah 3 bulan atau berapa bulan yang lalu ada warga atau sekitarnya yang saya punya kenalan di sana menelpon saya untuk membantu advokasi salah satu mahasiswa SMK yang PKL di satu kecamatan begitu, meminta bantuan hukum kaitan dengan dugaan tadinya perbuatan cabul terhadap Nika Lion. Lalu setelah itu kami melakukan upaya hukum, di mana kami buat laporan polisi di Polres Kabupaten Serang di unit PPA. Nah, perkembangan sekarang untuk terlapor sudah diamankan pihak berwajib di Polres Kabupaten. Nanti mungkin saya dapat kabar terakhir bahwa tersangka ini mungkin P21 ini seperti itu. Artinya berlanjut ke pengadilan ya? Berproses karena sebab perbuatannya dia harus bertanggung jawab dengan tindakannya. Pak, kalau saya dengar itu kan orang-orang ada di kasus yang lebih besar kan. Kalau tadi kita bicara masalah kondisi orang yang tidak mampu, bagaimana nih Pak yang lebih dari ini seperti apa Pak? Nah, sedangkan orang yang tidak mampu itu orang yang mencari keadilan, kami akan bantu. Kami tidak akan bertanya itu bagaimana untuk operasional biaya dan sebagainya, kami tidak tanyakan itu. Tapi semampu dan sebisa kami akan bantu dalam proses hukum mencari keadilan yang seadil-adilnya bagi salah satu klien ini sendiri seperti itu. Tidak membatasi profesi daripada advokat untuk orang yang tidak mampu dalam mencari keadilan. Ya, Bang Andri kan jadi seorang pengacara itu pasti ada yang ancaman atau seperti apalah ya, sepertinya ketidaknyamanan bisa terjadi. Itu pernah nggak Pak Andri mengalaminya seperti itu? Untuk mengalami dalam menjalankan profesi untuk ancaman, risiko dan sebagainya itu tentu jelas iya kan begitu. Tetapi lagi-lagi kita niatnya adalah membantu dan mencari keadilan karena banyak intervensi dan sebagainya, mengancam dan sebagainya itu jelas ada. Tetapi kita juga punya prinsip itu harus dipegang. Selama kita benar dan tidak melenceng dari aturan tersebut, ya kita pasti akan maju. Kemarin perkara yang cukup perhatian dalam penegak hukum oleh kepolisian, kejaksaan, baik hakim di tahun 2023 kemarin kami membantu salah satu narapidana, tersangka narapidana, dia divonis seumur hidup di Pengadilan Serang. Perkaranya perkara narkoba. Karena dua tersangka ini, narapidana ini divonis tuntutan majelis kejaksaan itu 18 tahun, divonis majelis hakim seumur hidup. Artinya lebih berat. Perkaranya perkara narkoba yang diterapkan pasalnya. Tetapi kenapa saya bisa bantu dan mau bantu? Ya, karena kami tidak bisa mengabaikan, menolak dan sebagainya. Karena kami lihat faktanya ternyata dia melakukan semua itu karena salah bergaul. Satu, yang kedua impitan ekonomi. Jadi berdasarkan keyakinan kami layak membantu beliau. Kami bantu dan kami melakukan banding di Pengadilan Tinggi Banten. Alhamdulillahnya si klien ini, terdakwa ini divonis 18 tahun. Artinya ada keringanan dari seumur hidup. Dan jaksanya dengan putusan 18 tahun ini saja kami melakukan kasasi karena sebetulnya dicoba, tapi emang dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti itu. Pak, artinya bisa lah dengan kondisi dia bisa diringankan gitu, atau dikecilkan lah dalam arti dari hukumannya gitu ya. Kalau orang menilai kan pasti ini kan harus berbayar karena dia perkaranya sabu-sabu, dia harus bayar sebagainya. Tapi faktanya kita lihat tidak, karena memang dia orang tidak mampu, dia tuh korban juga. Tapi kita harus bantu. Dan
nggak membayar. Kan bukankah daripada kasus narkoba itu kan biasanya kan hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau bisa menjadi suatu peringan itu seperti apa sih Pak? Nah, diisi memori banding kami kami nggak bisa terangkan semuanya ya Iya. dalam podcast ini, tetapi kami sisir, kami bedah lagi perkaranya mulai dari penyelidikan dari pihak kepolisian sampai di jaksa penuntut umum. Kami bedah satu-satu case per case-nya, faktanya, dan alhamdulillahnya memori banding kami dikabulkan dan diberi keringanan. Artinya dengan karena kondisi daripada si anak itu gitu yang terdakwa ini gitu. Fakta-fakta hukum. Fakta-fakta hukum Ya, kita pakai jurisprudensi, kita pakai fakta daripada si terdakwa ini kan gitu. Kan kita lihat posisi si terdakwa ini, keterlibatannya, kan begitu. Artinya majelis hakim khususnya pengadilan tinggi Banten melihat memberi keringanan. Ya Pak, ketika nanti pada ada orang yang akan berkonsultasi atau kalau ini bertemu dengan Pak Pandri, itu alamatnya bisa ditunjukkan Pak? Oh iya, jadi alamat kantor kita ada di Jalan Raya Kramat Watu di Pelamunan, samping dekat Polsek Kramat Watu atau depan Mata Raya Pak Hermat. Iya. Yang bisa dihubungi siapa aja Pak? Nanti ada nomor telepon yang kita di depan kantor kita, ada nomor teleponnya. Bisa mampir langsung ke kantor kita untuk bagi pengen konsultasi dan sebagainya. Artinya tidak terkait dengan kalangan apa gitu. Semua kalangan bisa boleh datang ya Pak ya? Iya, semua kalangan tidak ada batasan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau banyak nih Pak Pandri, pengacara yang sangat mulia ya. Waduh. Demikianlah pemirsa berbincang-bincang podcast kami dengan pengacara Pandri SA. Orang yang sangat baik, orang yang mulia, mengerjakan dengan hati yang sangat luar biasa dan tulus. Demikianlah episode kita hari ini. Sampai kembali kita dengan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.